Selamat pagi, Sobat Memo. Kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Nafis, Berita Memo X hari ini 14 Maret 2025. Berita dari Jakarta, kasus ex-Kapolres Ngada Kepolisian Federal Australia ikut buka suara. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT menyengat banyak pihak. Masalah ini sampai ke Kepolisian Federal Australia atau Australian Federal Police atau AFP. AFP sampai buka suara terkait kasus ini yang diduga dilakukan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja. Tindakan pencabulan tersebut diduga direkam lalu videonya dijual ke salah satu situs porno luar negeri yang kemudian diendus Kepolisian Federal Australia. Lalu AFP melapor soal dugaan pencabulan oleh pejabat polisi itu ke Republik Indonesia. Selanjutnya, berita dari Malang, warga Kabupaten Malang kesulitan mengurus EKTP butuh 5 miliar untuk selesaikan masalah. Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang melakukan sidak ke Disdukcapil Kabupaten Malang Kamis kemarin. Sidak ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mengurus EKTP. Hal ini terjadi karena dinas saat ini kekurangan belangko EKTP dan keterbatasan kuota dari Dirjen Dukcapil. Tahun 2024 lalu Disdukcapil Kabupaten Malang mengajukan sekitar 407.000 keping EKTP, namun yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil hanya 147.000 keping. Perhitungan sementara, Pemkot Malang seharus mengelontorkan dana sebesar 5 miliar jika mau menyelesaikan masalah tersebut. Berita dari Malang, takaran kurang dari 1 liter Pemkot Malang terus awasi peredaran minyak kita. Menggapai minyak goreng merek Minyak Kita, untuk kemasan ukuran 1 liter yang kurang takarannya, pemerintah Kota Malang akan melakukan pemantauan dan pengecekan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut dari hasil temuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan yaitu kepolisian. Pasalnya, pihak Pemkot hanya melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap minyak goreng tersebut agar dapat ditunjukkan kepada masyarakat. Berita selanjutnya, Bupati Sidoarjo rugikan 1.332 kreditor PHB Surabaya kawal proses lelang aset pailit PT Indo Tata Graha. Balai Harta Peninggalan atau PHB Surabaya mulai memproses penjelasan awal terkait lelang aset pailit PT Indo Tata Graha. Para kurator keperdataan dari instansi yang dipimpin Hendra Andi Satya Gurning ini mengajak calon pembeli untuk mengecek 2 objek lelang bidang tanah di Desa Damarsi, Kecamatan Budaram, Sidoarjo. Bidang tanah itu akan dibangun kompleks perumahan. Namun, perumahan yang dijanjikan hingga kini belum terbangun dikarenakan PT Indo Tata Graha ternyata belum menyelesaikan pembelian tanah dan beri pemilik tanah. Selanjutnya, berita dari Probolinggo. Harga cabai rawit merah 90.000 per kilogram. Gus Haris pastikan harga bahan pokok stabil. Menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, harga bahan pokok sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk memastikan kondisi harga tetap stabil, Bupati Probolinggo Gus Dr. Muhammad Haris turun langsung ke Pasar Banyuman, Kecamatan Tangas, Kabupaten Probolinggo. Selain memantau harga, Gus Haris juga memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di pasaran. Ia menegaskan bahwa pemantauan ini tidak hanya soal harga, tetapi juga stok barang agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga lebih tinggi. Selanjutnya, berita dari Banyuwangi. Pemkot Banyuwangi dari Bank Indonesia kolaborasi perkuat ketahanan pangan. Memperkuat ketahanan pangan, Pemkot Banyuwangi dan Bank Indonesia melalui kantor perwakilan BI Jember jalin kerjasama mendorong pangan bahan sektor yang kini menjadi program nasional tersebut. Kolaborasi ini mencakup berbagai program strategis guna meningkatkan produksi dan distribusi komoditas utama seperti cabai, beras, daging, ayam ras, telur, hingga bawang merah. BI akan mendukung pengembangan ketahanan pangan di Banyuwangi melalui berbagai program seperti penyaluran sarana dan prasarana, digital farming, bantuan alat pertanian bagi kelompok tani, template pupuk organik, serta penguatan digitalisasi dan sistem data pangan. Selanjutnya, berita dari Situbondo. Usulan pemberhentian Kades segera dikirim ke Bupati Situbondo. Seringkali dilakukan pembinaan terhadap Kepala Desa Tanjung Tepecinan, Kecamatan Mangana sesuai dengan Perbub, namun masih saja tetap persoalan demi persoalan terus bergejolak serta tidak ada perubahan. Maka akan diajukan sudah tidak memenuhi syarat untuk diusulkan diberhentikan sementara. Camat Mangaran Abdul Qadir SH menjelaskan pihaknya telah menerima surat usulan dari BPD. Kini surat pengusulan pemberhentian Kades telah sampai di meja Bupati melalui DPMD setempat. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.